Ya, Anda kembali bersama kami dalam Pro Kontra. Kita lanjutkan, ini segmen terakhir begitu ya. Mungkin ke Pak Yugi dulu, ini swasta atau Kadin mengeluh begitu karena tidak dapat proyek sebagai segala macam. Nanti kalau sudah dikasih kesempatan malah tidak siap di tengah ekonomi seperti ini ya Pak Yugi. Apa daya beli menurun, meskipun kata Presiden nggak menurun daya belinya begitu kan? Kita melihatnya begini, dibanding negara-negara lain, ini peningkatan ekonomi mungkin Pak Rizal lebih tahu, kita lebih tetap ada peningkatan ekonomi dibandingin negara Eropa. Jadi walaupun itu konsumsi dalam negeri. Jadi teman-teman ini sudah ada daya saing. Cuma dulu memang mentalnya APBN, proyek di APBN, kontraktor, supplier. Tapi sekarang sudah banyak juga yang investasi, budidaya, agribisnis, perikanan dan lain-lain. Jadi mereka sudah is a real businessman, ada yang become industrialis. Nah, kalau ditantang dikasih kesempatan, saya rasa pelaku usaha ini kalau rugi dia habis namanya. Dia bukan tipe hit and run, kalau yang benar ya Pak ya. Dia akan jaga namanya. Tapi saya bukan mengkritik BUMN, kalau lagi habis ganti manajemen nanti disuntik lagi sama pemilik modal dari yang lain. Jadi saya yakin teman-teman yang pengusaha dari nol, dari bawah itu dia akan jaga performance-nya sesuai dengan kapasitas dia gitu. Baik, kalau silakan ini Pak, saya di closing statement. Ya, saya bilang begini, right sizing BUMN dilakukan, harus dilakukan untuk pembenahan dengan 5 langkah tadi adalah revitalisasi, kemudian restrukturisasi, merger, akuisisi, dan likuidasi yang memang sudah nggak bisa diapa-apakan. Tapi bukan karena keluhan Kadin, bukan, tapi objektif saja melihat. Objektif saja melihat, karena keluhan Kadin ini nggak nyambung sebenarnya, karena anak perusahaannya konstruksi itu nggak banyak, padahal yang mengeluhkan konstruksi yang banyak. Jadi bukan itu. Ada yang lain juga. Ada yang lain, tapi nggak ini, nggak. Jadi bukan karena keluhan itu, Yang saya kemarin saya ulangi, yang saya hanya kaget pada saat seakan-akan Menko Kemaritiman menyatakan BUMN sudah mendominasi ekonomi sehingga harus, dan sudah terlalu banyak sehingga harus dijual. Nah itu yang bikin kaget saya, karena itu saya istilahnya jumping conclusion. Itu karena tidak dominan. Pak Rizal Ramli kaget juga nggak? Kalau kaget sih kita di Indonesia udah biasa. Sudah nggak kaget? Udah nggak kaget. Tapi saya juga minta sama Kadin gini, selalu masalah. Karena banyak juga pengusaha itu hanya sekedar dapat konsesi. Dapat konsesi jalan tol itu kagak ada yang jalan kecuali beberapa. Dapat konsesi listrik juga sama. Jadi waktunya Kadin buat melakukan internal selection. Mana sih perusahaan yang ratingnya AAA? Ya, betul. Ya, kecil nggak apa-apa, tapi dia kredibel, nggak pernah ngemplang. Kalau dapat kredit nggak langsung beli mobil mewah, kawin lagi, ya bikinlah internal rating sekitar 100 pengusaha yang triple A atau yang double A, sehingga pemerintah juga bisa bantu. Orang ini walaupun dia kecil, ini luar biasa, selalu on time, on schedule, reputasinya sama perbankan bagus. Itu siapapun pemerintahnya mau bantu kok, ya pasti dia bisa naik kelas gitu. Tapi kalau hanya sekedar jagonya lobby, bisanya dugem, terus minta fasilitas ini itu, kalau saya kuasa pun saya kagak mau kasih gitu loh. Iya, setuju Pak. Ya, jadi waktunya buat melakukan internal seleksi, dan ada metodenya kan, untuk mengetahui siapa yang triple A, siapa yang double A, siapa yang A doang. Ya, jadi bankir juga enak. Siapa yang cuma stempel aja. Ini orang bagus nih, triple A, kita kasih deh kesempatan, loan lebih besar, ya kan, kasih projectnya lebih besar. Ini lebih konstruktif dari sekedar hanya mengeluh nggak kebagian proyek gitu loh. Saya mohon maaf. Ada kemarin pemerintah, saya dengar dari Kane waktu itu ya Pak Srisno, lagi dicari memang pelaku-pelaku usaha nasional yang secara selektif mana yang diusulkan untuk dibina gitu supaya lebih besar lagi. Nanti siapapun yang berkuasa pasti dibantu kok, kata Pak Rizal. Apalagi Pak Rizal ya. Oh iya pasti. Asal bagus kan. Asal triple A. Jadi ada niatan berkuasa Pak ya. Wah, terima kasih. Terima kasih Pak Rizal, Pak Yugi, juga Pak Zaid Didu, dan pemirsa. Demikian Pro Kontra. Saya Rama Sarita. Selamat malam, sampai jumpa.